Ganteng terus. Ngejreng sih. Iya mitra rekan semuanya, balik lagi di gelaran mau dengerin apa aja ya mitra suka. Duh itu banyak yang ambek digedein. Nah buat mitra jam besar semuanya, dari kemarin nih kita udah informasi jauh-jauh hari di media sosial kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa nih mitra jam besar semuanya, dari sahabat-sahabat kita dari Pemkot Kota Bekasi. Nah kali ini kita kedatangan tamu dari Bapenda. Apa itu Bapenda? Nah ntar kita cari tahu. Udah gitu langsung aja kita sapa nih sahabat kita, tamu kita yang luar biasa, orangnya gagah emen. Kita kalau minta foto sampai minder ini. Padahal Bang Nian udah kita poles-poles di pas melihat aslinya, wah lah gagahan abang kita nih. Kita sapa dulu narasumber kita nih, Bapak Gutus Hermawan EPSIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah luar biasa. Gimana perjalanannya dari Pemkot ke sini? Aman? Alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita langsung ke El Gangga cukup lancar. Alhamdulillah. Nah beliau ini selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi atau biasa disingkat Bapenda. Mungkin sedikit cerita nih, manggilnya Pak Abang nih enaknya nih. Boleh Abang. Abang Gutus nih sedikit cerita dong. Mungkin masyarakat awam atau mitra jam besar semuanya, Bapenda itu apa sih gitu. Mungkin bisa dikasih tahu, mungkin izin. Ya, baik. Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar radio El Gangga. Kami dari Bapenda Kota Bekasi. Hari ini tentunya ada kegiatan berkaitan dengan sosialisasi pemberian insentif berupa pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. Kemudian apa itu Bapenda? Bapenda itu adalah badan pendapatan daerah yang mana tentunya tugas-tugas kita itu berkaitan dengan pendapatan di bidang pendapatan kaitan dengan untuk pembiayaan pembangunan di Kota Bekasi. Wah, secara gak langsung ujung tombaknya nih Bapenda nih. Luar biasa. Nah, ini tadi tema kita berbicara dengan tadi apa izin Abang? Pemberian insentif berupa pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah. Nah ini nih khusus para pelaku-pelaku usaha dan juga perusahaan ini kudu pantengin dari kemarin-kemarin udah kita broadcast supaya kudu nih paham seperti apa. Nah langsung aja nih kita ada beberapa pertanyaan ini titipan dari mitra jam besar semuanya dan juga dari para pelaku-pelaku usaha nih abang kita nih. Bang, ini abang selaku perwakilan dari Bapenda, ini tujuan utamanya nih dari program insentif pajak daerah tahun 2024 ini maksudnya seperti apa nih Bang? Baik, tujuan dari pemberian insentif berupa pengurangan pokok ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yaitu bagaimana kita pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda Kota Bekasi ingin mempercepat proses penerimaan atau pendapatan dari sektor pajak. Dari sektor pajaknya. Oke, nah. Kemudian mungkin saya tambahkan pajak apa saja yang mendapatkan bahasa gampangnya mungkin ya mudahnya itu diskon gitu. Nah, itu insentif diskon. Gitu. Jadi pertama ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan itu atau PBB P2. Oke, P2. Dan ini kemudian yang keduanya ada penghapusan sanksi administratif pajak daerah atas keterlambatan pembayaran pajak daerah seperti ada lagi seperti pajak reklame, pajak air tanah, kemudian juga ada pajak barang jasa tertentu atas makanan atau minuman sampai dengan masa pajak Desember 2023. Ini nama lainnya seperti pajak restoran. Ya, terus ada lagi pajak hotel, kemudian pajak jasa parkir.
dan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan atau pajak hiburan biasanya itu hiburan ya. Iya. Okay. Kemudian sampai kapan insentif ini diberikan atau diskon ini diberikan? Insentif ini mulai dari tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024 itu sebanyak 10%. 10%. Okay. Kemudian periode keduanya 19 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024 itu 5%. Wah, turun. Wah, lumayan. Iya. Seperti itu. Ya, ini khusus yang khusus PBB kita terutama yang PBB ya, pajak pembangunan ya. Ini diskon, tapi kalau yang pajak daerah lainnya ini bukan diskon, tapi hanya penghapusan sanksi. Penghapusan sanksi. Sanksi administrasi karena gini punya tunggakan, punya piutang yang tahun lalu mungkin belum bayar terlambat. Ini kan ada sanksi itu dan sudah sanksi denda. Nah ini di periode yang sekarang untuk insentif ini kita hapuskan dendanya insentifnya. Wah luar biasa. Nah ini Bang, ini kan tadi udah disebutin nih ada beberapa bahasa enaknya itu diskon khusus. Yeah. Nah tentunya dalam mendapatkan diskon khusus ini kan pasti ada pendaftaran nih. Yang pengen saya tanyain bagi mewakili para pelaku-pelaku usaha atau yang kena pajak itu proses pendaftaran untuk mendapatkan insentif pajak tersebut itu seperti apa nih? Apakah berbondong-bondong datang ke kantor atau ke Pemkot atau kemana nih? Mungkin bisa dijelaskan Abang. Ya baik, kaitan dengan proses pendaftaran untuk mendapatkan insentif itu sebenarnya tidak perlu proses pendaftaran, tapi langsung saja mungkin membayar ke bank persepsi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi. Langsung datang ke bank. Langsung bisa gitu. Nah, ke bank persepsi nanti di sana di bank itu sudah otomatis di diskon. Oh, secara otomatis sudah langsung. Sudah nanti otomatis selama periode tadi yang saya sampaikan di atas. Berarti nggak perlu surat-surat tertulis langsung otomatis terdiskon, ada program karena ada program ini ya, Abang ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan pengulangan sedikit, mungkin ada mitra nih atau pelaku usaha yang baru jampang indah. Baru dengerin kalau bahasa sini, baru dengerin soal jenis pajak yang mendapatkan insentif dalam program ini. Mungkin tadi ada beberapa pelaku usaha yang belum mendengarkan, mungkin bisa termasuk apa tidaknya nih. Mungkin izin Abang kita, sini kita kenalan dulu nih. Terima kasih, selamat siang para pendengar semuanya. Saya Lutfi, unsur dari Bapenda Kota Bekasi. Jadi terkait dengan pertanyaan dari jenis pajak apa aja yang mendapat insentif dalam program kali ini, sedikit pengulangan tadi bahwa terkait dengan program insentif pajak ini dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-79 di Kota Bekasi. Berupa apa itu program insentif pajaknya? Ada dua sebenarnya terkait program ini, yaitu pengurangan pokok PBB yang tadi diceritakan yang sudah disampaikan ke Pak Sekban kami bahwa periodisasinya itu ada 2 tahap karena terkait dengan pemberian insentifnya itu mempengaruhi besarnya jumlah diskon yang diberikan. Jadi tadi disampaikan apabila wajib pajak atau masyarakat Kota Bekasi yang ingin melakukan pembayaran dari tanggal 8 Juli sampai dengan 18 Agustus ada pengurangan pokok pajak atau diskon sebesar 10% otomatis dari sistem pembayaran. Oh langsung, bahasanya ke debit ya? Atau langsung, Pak. Langsung. Dari sistem pembayaran di bank persepsi kami langsung melakukan kalkulasi itu. Nah, apabila melakukan pembayaran dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 30 September 2024, maka terkait dengan insentif pajaknya berkurang menjadi 5%. Jadi harapan kami masyarakat biar memanfaatkan yang lebih besar. Lumayan 10% dong daripada yang 5% terus enggak sama sekali. Di luar itu, di luar pengurangan pokok PBB, tadi juga sampaikan sekilas Pak Sekban bahwa kami juga memberikan penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi. Jadi kalau dalam pajak itu kan Pak sekedar info saja bahwa
atas kelalaian wajib pajak misalnya, itu pasti ada kena sanksi administrasi itu Pak. Jadi bisa berupa denda, bunga, atau kenaikan. Nah, dalam hal wajib pajak telat membayar, itu kan sanksinya berupa bunga. Kalau dengan ketentuan yang lama itu sebesar 2% per bulan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau Bapak punya tunggakan pajak misalnya tahun-tahun lampau, selama periode ini itu dendanya diputihkan, Pak. Oke. Jadi ini benar-benar spesial banget pokoknya informasi sosial ini spesial banget ya. Nah, betul. Jadi apabila ada masyarakat atau wajib pajak punya tunggakan pajak bumi dan bangunan selama periode program ini sampai dengan tanggal 30 September untuk pajak bumi dan bangunan, maka sanksinya kita putihkan atau kita hapuskan. Oh, luar biasa. Ya. Nah, selain pajak bumi dan bangunan ada beberapa jenis pajak lagi yang kami berikan insentif, yaitu untuk jenis pajak reklame. Jenis pajak reklame, ya, oke. Dan untuk jenis pajak air tanah apabila wajib pajak yang bersangkutan masih punya tunggakan untuk segera dilakukan pembayaran. Agar apa? Agar memberikan menerima manfaat dari program ini sampai dengan periode tanggal 30 September dendanya kita putihkan. Wah, luar biasa. Di luar itu ada lagi terkait dengan yang tadi Pak Sekban juga sampaikan. Penghapusan dendanya ini juga terhadap pajak barang jasa tertentu. Nah, sedikit informasi, mungkin kita belum umum mendengarnya, karena memang sebenarnya dari tahun 2022 berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1 bahwa konsideran tertinggi undang-undang tentang pajak daerah itu berubah, Bang. Oke. Tadinya kan undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Telah terjadi perubahan menjadi Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dan diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024. Nah, dalam nomenklaturnya ada perubahan simplikasi penamaan. Oke. Kalau dulu kita kenal namanya pajak restoran, Pajak restoran, pajak hotel dan lain-lainnya. Nah, itu ada 5 jenis pajak daerah sebelumnya disimplikasi nomenklaturnya menjadi pajak barang jasa tertentu. Pajak barang jasa tertentu. Oke. Tapi terklasifikasi menjadi jasa makanan dan minuman, itu dulu pajak restoran. Jasa perhotelan itu dulu pajak hotel. Oke. Ya. Jasa parkir itu dulu pajak parkir. Terus pajak jasa kesenian dan hiburan itu pajak hiburan dulu. Oke. Terus jasa tenaga listrik dulu menyebutnya pajak penerangan jalan. Nah, itulah yang terkait dengan perubahan atas simplikasi Undang-Undang 1 2022. Jadi lebih simpel, lebih jelas pergolokannya ya, Pak ya. Dari 5 jenis pajak menjadi 1 jenis pajak sekarang. Oke. Itu sekilas info saja, Pak. Siap, terima kasih banyak, luar biasa. Nah, kita tarik napas dulu buat sahabat-sahabat kita nih dari Bapenda. Buat minta masyarakat semuanya jangan kemana-mana, yang mau kepo-kepoin, yang mau nanya langsung aja di 0811186003. Panteng terus. Ngejreng sih. 5%. Nah, kan tetapi memang selain pajak PBB yang tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Lutfi, ada beberapa pajak lainnya itu juga sampai dengan 30 September 30 September 2024 itu berupa penghapusan sanksi. Jadi memang yang punya tunggakan-tunggakan baik itu pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, pajak hotel bisa segera dibayarkan sebelum tanggal 30 September. Jadi memang bebas untuk sanksi administratifnya sampai di ketetapan di tahun 2023. Oke. Nah, kira-kira nih Bang, sahabat-sahabat kita dari Bapenda, ada nggak sih kriteria evaluasi untuk menentukan nih kelayakan penerima insentif nih, kira-kira nih, wah ini pantasnya nih 10%, nah ini yang satu 5% atau gimana, mungkin ada evaluasinya atau ada nilainya ini yang menilai apa dipukul rata atau gimana nih Bang? Nah, jadi mungkin kalau kaitan evaluasi besaran diskon, karena memang kan ketetapan ini dicetakkan setiap tahun. Jadi mungkin mungkin kalau untuk di tahun ini memang di bulan Maret ya sudah terdistribusi. Nah, tetapi memang ada batas pembayaran. Batas pembayaran di bulan September. Nah, selepas bulan September bukan kena diskon tetapi malah kena denda. Oh, kena denda. Iya. Jadi memang kalau di tahun kemarin, di tahun 2023 untuk diskon PBB ini memang pas di tanggal 17 Agustus.
Oke. Jadi memang di tahun ini kami ada akselerasi nih percepatan dari mulai bulan Juli. Nah untuk itu karena memang karena sekarang di bulan Juli, Agustus dan September, kami mengambil di bulan Juli sampai dengan pertengahan Agustus 10%. Nah semakin dekat dengan jatuh tempo 5%. Nah mungkin nanti setelah jatuh tempo malah jadinya kena denda. Mungkin evaluasinya seperti Oh, jadi ya. Oke. memang harapannya memang semakin cepat ya dimanfaatkan program yang ada saat ini dari Bapenda Kota Bekasi. Daripada kena denda, enggak. Jangan antara justru buru-buruan mungkin diskon lumayan tuh 10%. Mungkin ada tambahan lagi Bang kita cukup? Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari mitra Jam Masyarakat semua ini mungkin lagi nyimak banget nih. Dia Bang yang tolong tanyain itu mau kepo banget nih bagaimana cara menghitung besaran insentif pajak yang akan diberikan. Apakah hanya berpatokan tadi nih dari tanggal tersebut ataukah dari besar kecilnya nilai pajaknya, kena pajaknya, maksudnya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Jadi maksud insentif pajak ini berupa diskon atau potongan pengurangan pokok ini yang sebesar 10% itu adalah pengurangan pokok 10% dari ketetapan pajak yang telah disampaikan. Maksudnya SPPT yang telah terdistribusi dan diterima oleh masyarakat, misalnya anggap saja misalnya saya kemarin terima SPPT PBB saya misalnya 350.000 Pak. Nah saya belum bayar nih kemarin nih. Tiba-tiba ada program ini saya manfaatkan, misalnya hari ini saya bayar, maka dari 350.000 itu dapat potongan sebesar 10% langsung dari sisi pembayaran. Jadi, langsung. Nah, jadi nggak bayar ke 10.000 lagi, tapi dikurangi 10% dari situ. Oke. Jadi nggak perlu proses pendaftaran, tidak ada kriteria apapun. Jadi insentif ini kita berikan kepada seluruh wajib pajak daerah Kota Bekasi. Kalau PBB berarti yang telah terima SPT PBB selama masa program ini manfaatkan sampai dengan tanggal 18 Agustus besok sebesar 10% diskonnya, dan setelah 19 Agustus sampai dengan tanggal 30 September itu 5% gitu. Itu aja. Siap. Nah buat mitra Jam Masyarakat semuanya nih, tahan dulu nih bareng sahabat-sahabat kita dari Bapenda. Ada yang mau lewat dulu nih buat mitra Jam Masyarakat semuanya. Panteng terus. Ngejreng sih. Mudeng mau dengerin apa aja ya mitra suka bersama Nian kan, dan juga sekarang ditemani sama Christian atau Tian dan juga sahabat-sahabat kita nih dari Bapenda Kota Bekasi, mitra Jam Masyarakat semuanya. Wah nih bang ini ada pertanyaan dari mitra Jam Masyarakat semuanya nih berkaitan dengan insentif pajak nih. Ini datangnya pertanyaannya dari Bang Herianto yang punya kawasan Keranggan. Wah jauh banget di Keranggan. Bang tolong dong tanyain, saya punya kasus nih, bukan kasus, maksudnya saya punya telat 8 bulan hampir setahun. Kira-kira dengan sosialisasi ini apakah saya bisa dapat insentif diskon dari kewajiban pajak saya gitu maksudnya. Gimana nih abang-abang kalau kasus seperti ini? Ya baik. Kalau yang terlambat itu memang tentunya yang diberikan insentif hanya dendanya saja. Oh dendanya. Ya, okay. Ya yang diberikannya hanya dendanya saja. Tapi pokoknya tidak. Oh pokoknya tidak. Contohnya begini, ini PBB tahun 2023. Kebetulan belum bayar nih Bang Nian. Ya belum bayar nih 2023. Oke. Wakilin Bang Nian itu mah. Ya Bang Nian karena belum bayar tahun 2023. Bang Nian ini kan biasanya kalau belum bayar itu harus ada pokok dan denda. Iya. Nah, dengan ada program insentif ini, Bang Nian yang tahun 2023 hanya bayar pokoknya saja. Dendanya kita hapus. Berarti bayar pokoknya itu tadi dari rentan waktu yang udah disebutkan Bang, apa betul, gimana? 2% yang tiap bulan itu. Ya, jadi hanya bayar pokoknya. Katakan pokoknya 1 juta nih. Ya.
Oke. Kemudian dendanya dihitung per bulan kan 2% ya Pak pemirsa. Nah udah mencapai mungkin ini 200.000 seandainya. Nah kita Bang Nian hanya bayar pokok. Pokoknya aja. Dendanya yang tadi 200.000 sudah dihapus. Oh seperti itu. Iya, Saya dantah gitu ya. Oh jadi enak banget Roman itu. Wah mumpung ada program ini deh jatuhnya nih. Ya betul. Nah mungkin sedikit tambahan ada Bang Fajar mungkin selaku abang kabit kita nih. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekban. Jadi memang ini sebenarnya mumpung nih ada program terkait ya gampangnya tadi disebutnya diskon pajak. Oke. Ya, terkait yang tadi ada memang tunggakan atau keterlambatan kan lumayan. Karena sebulan dikalinya 2%. Nah, jadi kalau pada saat ini memang sampai tanggal 30 September, jadi untuk yang ada keterlambatan pembayaran, jadi dendanya dihapusin. Jadi ya hanya membayar pokoknya saja. Jadi memang ya diharapkan memang nih ya dimanfaatkan nih sama seluruh masyarakat Kota Bekasi, baik itu yang di tahun 2024 sekarang dengan diskonnya dan yang memang yang memiliki tunggakan di tahun 2024 ke bawah. Jadi sampai dengan 2023. Oke, ada tambahan lagi mungkin abang kita ada yang mau disampaikan lagi nih. Soalnya berikutnya ada pertanyaan dari orang Bantar Gebang nih. Lagi nyimak orang Bantar Gebang. Ya, mungkin tadi mengulangi saja untuk penegasan, lebih sifatnya penegasan bahwa diskon untuk pajak bumi dan bangunan ini hanya diberikan kepada SPPT PBB untuk tahun pajak 2024, Bang. Oh, SPPT 2024. SPPT. Kalau sebelumnya kayak tahun 2003 gimana? Ya, kalau saya terkait dengan SPPT PBB 2003 ke bawah, kalau masih ada tunggakan, insentif yang diberikan adalah penghapusan. Oh, penghapusan denda pokoknya doang. Betul. Oke, dantang kalau begini dah. Oke. Jadi jangan nanti ada kesalah pengertian bahwa pemberian diskon ini terkait dengan PBB hanya diberikan kepada untuk PBB tahun pajak 2024 saja. Sebesar 10% dan 5% berdasarkan periode yang telah kami tadi sampaikan. Oh, berarti kalau misalnya langsung datang ke bank secara otomatis ya? Sudah otomatis, Bang. Oke. Iya. Berarti udah nggak perlu sholat rekom atau apa nih? Saya udah bukti saya dapat diskon sekian besarannya nggak perlu. Tidak perlu. Oke, secara otomatis. Iya, siap. Nah ini ada pertanyaan dari Lia di Bantar Gebang. Bang Ian, ini saya lagi pantengin Elgangga nih. Nah ini diskon ini, insentif ini apakah khusus PBB atau yang lainnya? Mungkin siapa yang mau ngasih Baik. keterangan? Untuk diskon ini betul hanya untuk PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kemudian tadi juga kita sampaikan kalau yang pajak lainnya, pajak daerah lainnya hanya penghapusan sanksi administrasi pajak daerah tersebut. Artinya gini, hanya penghapusan dendanya saja. Dendanya doang. Iya, pokoknya pasti dia nggak ada diskon. Ya, ya, ada diskon. Kalau PBB diskon 10% dan 5% sesuai periode yang sudah kita sampaikan. Wah tuh mitra masyarakat semuanya ada diskon nih. Ini ada pertanyaan lagi nih buat sahabat-sahabat kita dari Bapenda. Nah, ini apakah ada kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi setelah menerima insentif pajak nih? Ini mungkin misalnya abang kita nih Abang Fajar kayak pemain sinetron kalau saya ini. Iya, kayak pemain sinetron Ikatan Cinta nih. Kelar syuting ke sini Roman ini. Gimana? Jadi begini Bang, Ian, terkait kewajiban wajib pajak atau masyarakat setelah bayar pajak dah nggak ada. Justru nanti mungkin di tahun depan ya tinggal menunggu SPPT di tahun 2025. Jadi memang kalau untuk ini memang setelah bayar pajak sudah tanpa ada syarat. Kalau dibayarkannya dari mulai tadi yang sudah ditentukan dari 8 Juli sampai 30 September besarannya 10% dan 5%, ya sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi memang syaratnya nggak ada, tinggal bayar langsung terdiskon secara otomatis atau by system. Oh, selalu by system gitu ya, langsung udah tertera. Nah, ini ada pertanyaan lagi buat sahabat-sahabat Bapenda nih. Bagaimana cara menghubungi pihak yang
berkompeten jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang program insentif pajak di tahun 2024 ini nih. Ya, Bang Yan. Untuk masyarakat atau wajib pajak apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kami persilakan, mungkin kalau memang ada waktu silakan datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 100 Bekasi Timur, Bang. Oke. Nah, tapi kalau tidak bisa hadir langsung, kalau hadir langsung kan bisa ketemu petugas tuh, Bang, ya. Nah, kita bisa layani secara langsung face to face. Tapi kalau memang tidak bisa hadir langsung, kami juga punya telepon yang bisa dihubungi di nomor 021 8839 7963. Dan kami juga punya Instagram yang mungkin bisa nanti di direct message-nya juga, itu ada di bapenda_kota Bekasi, atau email kami di bapenda.bekasikota.go.id. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bang, ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari mitra nih, dari Ari yang punya kawasan Pondok Gede. Ini mungkin bukannya telat, saya baru telat 2,5 tahun PBB. Kira-kira nih bisa dihapus gak? Atau maksudnya dapat diskon gak? Kalau tadi kan cuma setahun, nah ini 2,5 tahun. Ya, jadi atas sampaikan tadi di awal bahwa terkait dengan tunggakan di bawah tahun 2023 ke bawah, itu insentifnya hanya kita berikan pemutihan denda. Pemutihan denda, walaupun tahunnya itu lebih dari setahun. Ya, betul. Makanya jangankan lebih dari setahun, Pak. Dari tahun mungkin misalnya ya masyarakat sampai lupa ternyata sebelumnya dia hanya bayar yang awal-awal doang tuh. Tiba-tiba dia berunggah, oh di tahun awal saya masih ada nih tunggakannya nih. Nah, itu putih Pak langsung dendanya, Pak. Iya. Silakan. Saya pernah 3 tahun masalahnya. Saya udah program sebelumnya. Iya, memang sih sebenarnya harapan kami kan masyarakat lebih cepat membayar pajak, Pak, gitu. Karena yang kita ketahui pajak itu kan memang nanti sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan, Pak. Oke, setuju banget itu, Mas, setuju banget. Nah, ini tadi kita berkaitan dengan ngomongin soal PBB. Ini ada perwakilan dari makan minum. Maksudnya mau nanyakan, ya Bang, ya tolong jangan disebutin. Maksudnya dia nggak mau disebutin namanya. Kira-kira itu berlaku juga nggak sih dengan jenis selain PBB diskon khusus itu? Ya, jadi mungkin hanya penegasan saja. Jadi memang untuk program yang ada saat ini yang ya dengan sampai dengan 30 September, kalau memang hanya untuk PBB itu memang ada diskon 10 dan 5%, itu sesuai dengan waktu yang tadi sudah disampaikan. Nah, selain PBB, jadi mau pajak makan minum atau pajak restoran, pajak perhotelan, pajak hotel, terus pajak parkir, jadi memang hanya diputihkan tadi bahasanya, dendanya saja. Hanya diputihkan dendanya, oke. Ya, jadi memang apabila masih ada tunggakan, segera dibayarkan sampai 30 September, nah itu dendanya nggak usah dibayar. Jadi hilang. Oh, seperti itu. Wah, luar biasa nih satu terobosan. Nah, buat mitra nih, kudu jampengin lagi nih. Ini ada yang tanya lagi nih dari Yani nih, Bang, dari yang punya kawasan Medan Satria. Halo Medan Satria, ini Bang Nia nih. Ada nggak sih syarat atau ketentuan khusus kalau kita datang langsung untuk membayar? Apakah harus bawa surat keterangan apa-apa? Apa cukup langsung datang aja nih, Bang? Baik, sesuai tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa kaitan dengan insentif ini tidak ada persyaratan apapun. Jadi cukup wajib pajak atau warga masyarakat datang ke bank persepsi secara otomatis, secara sistem sudah otomatis. Oh gitu. Ya, tidak ada persyaratan. Jadi contoh yang PBB tadi, ini cukup bawa SPPT PBB-nya, mendatangi bank persepsi, kemudian dia secara otomatis di bank sudah didiskon. Oke, nah tadi soal pembayaran tadi, Bang, tadi kan beberapa kali disebutin bank persepsi ya. Apakah berlaku pembayaran hanya di bank atau ke tempat-tempat lain nih bisa? Kira-kira nih untuk ketahuan diskonnya. Kira-kira. Kalau untuk pembayarannya, tempat pembayarannya, selain di bank persepsi, bisa juga di toko-toko
di toko-toko yang udah berkolaborasi Betul, atau gimana ya. nih? Kalau nanti disebut nggak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa. Oh, Kan ya. kita ngasih tahu. iya. Ngasih tahu. Ya, jadi bisa di Indomaret, di Alfamaret, ya. Oh, itu udah terkoneksi berarti ya? Ya, terkoneksi. Oke. Ada di Pos, ya, ada Tokopedia, kemudian juga di Bukalapak dan banyak yang lainnya. Oh, jadi biar Ya. dipermudah intinya ya, Bang ya. Betul. Oke. Nah, buat mitra jamaah semuanya yang mau nanya-nanya nih, ini luar biasa nih yang punya kewajiban pajak. Semuanya kena kewajiban pajak. Kayak PBB ini pasti punya mitra. Pokoknya kesempatan kita nih. Buat mitra yang mau kepo-kepoin langsung aja tanya-tanya di WhatsApp-nya El Gaga di 08 111 86 1003. Jangan kemana-mana, masih bersama Nian kan di Gelaran Mudeng. Mau dengerin apa? Panteng terus. Ngejreng sih. Gelaran Mudeng, mau dengerin apa aja yang mitra suka. Masih bersama Nian Kan dan juga babang kita nih, Bang Christian. Kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng sahabat-sahabat kita dari Bapenda Kota Bekasi. Ini ujung tombaknya pembangunan Kota Bekasi, mitra. Bekasi bisa kinclong begini berkat-berkat beliau nih ujung tombaknya. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol nih bareng abang kita nih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, Muhammad. Ini masih banyak sih, tapi kayaknya waktunya udah mepet. Udah, tanya aja dulu. Bang, ini ada pertanyaan dari Riko yang punya kawasan Bantar Gebang, masih kawasan Bantar Gebang nih, banyak sono nih. Riko, Bang Nian tolong dong tanyain, apakah ini dia baru dengerin kayaknya, apakah program ini berlaku kepada semua jenis pajak? Nah, ini tadi mungkin sedikit pengulangan nih yang baru dengar mitra jamaah siar semuanya. Mungkin. Ya, baik. Untuk Bang Riko ya di Bantar Gebang. Kalau tadi sudah saya sampaikan di atas, namun saya ulang kembali bahwa kaitan insentif ini, yang pertama adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ya, ini 10% untuk tanggal 8 Juli sampai dengan 18 Agustus 2004. Kemudian 5%-nya mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 30 September 2024. Oke. Ya, ini yang dapat diskonnya 10% dan 5% hanya untuk pajak PBB. PBB hanya untuk PBB. Oke. Ya. Pokoknya ya. Pokoknya. Betul. Nah, kemudian kalau untuk dendanya yang tadi saya sampaikan contohnya Bang Niani nggak bayar kemarin tuh 3 tahun 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Pokoknya nggak dapat diskon. Tapi yang dapat diskonnya yang dihapuskannya atau yang diputihkannya itu yang dendanya. Atau kalau bahasa kerennya di Bang Nian, sanksi administrasinya. Gitu ya. Begitu. Iya. Kemudian pajak yang lainnya. Nah, untuk pajak daerah yang lainnya tadi yang sampaikan Pak Kabid, Pak Pajak, baik itu pajak restoran, gampangnya ya. Karena selama ini yang agak familiarnya masih sebutannya pajak restoran. Padahal kalau yang undang-undang yang sekarang itu bahwa namanya bukan pajak restoran, jasa barang dan jasa tertentu, makan dan minuman. Gitu. Tapi orang lebih familiarnya pajak restoran. Ya, ini yang seperti ini, ini berlakunya dari 2003 ke bawah. 2003 ke bawah. Iya, yang dapat insentifnya. Program ini gitu ya. Oke. Jadi kalau yang 2024 enggak. Itu ya pajak yang contohnya tadi pajak restoran, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Iwan. Wah, dekat, orang kampung 200 nih, orang percetakan nih. Orang percetakan nih romannya Bos Iwan. Wah, lagi dengerin Bos Iwan, kenal nih saya orang bos percetakan. Bang, tolong dong tanyain Bang Nian, ini masa sosialisasi ini kan sampai ada batas tertentu. Nah, yang pengen saya tanyakan, kalau lewat masa sosialisasi ini, apakah masih diampunin, masih dimaafin atau gimana nih? Ya Bang Nian, kalau dimaafin kita maafin, maafin gitu. Kalau dimaafin kita maafin ya. Iya. Tapi kalau untuk kaitan dengan pembayaran pajak,
sesuai dengan tadi yang kita ditentukan bahwa periodenya sudah diatur, sudah ditetapkan sampai dengan terakhir 30 September. Dan setelah 30 September itu tidak ada lagi yang namanya diskon. Tapi yang ada adalah denda. Jadi yang kemarin itu tahun kemarin belum bayar, kena denda, itu diberlakukan lagi denda. Jadi kalau sebelum tanggal 30 itu dendanya kita hapus, bayar pokoknya saja, tapi setelah 30 ya yang tahun kemarin pokok dan dendanya, dan tahun yang sekarang juga pokok dan dendanya kita berlakukan kembali. Makanya kesempatan ini coba dimanfaatkan supaya ada keringanan dari wajib pajak untuk pembayarannya. Wah, ini banyak banget nih, masih ada 15 orang nanya, kayak 5 menit lagi nih. Ini nih himbauan aja nih, pertanyaan pamungkas nih. Saran dan harapannya nih, mungkin abang-abang kita nih mau menyampaikan sosialisasi ke masyarakat luas nih, khususnya buat warga Kota Bekasi nih. Saran dan harapannya dari Bapenda untuk masyarakat Kota Bekasi nih. Silakan Abang. Baik, untuk warga Kota Bekasi, mitra Elgangga, sejabodetabek ya? Iya, sejabodetabek. Nah, tentunya kami atas nama pemerintah Kota Bekasi, Bapenda Kota Bekasi ya dalam hal ini, mengharapkan warga masyarakat Kota Bekasi wajib pajak dapat memanfaatkan momen ini, insentif ini, karena juga perlu kami informasikan bahwa kaitan dengan pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Ya, anggaran pembangunan yang ada di Kota Bekasi ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dari sektor pembayaran pajak. Dan kita ketahui bersama bahwa Kota Bekasi ini memang tidak seperti daerah lainnya, di mana kalau di tempat lain mungkin kabupaten kota lain ada sumber daya alam. Kita hanya mengandalkan sektor dari pajak dan retribusi, artinya kaitan dengan jasa saja. Untuk itu pada kesempatan ini ya kepada warga Kota Bekasi, mari membayar pajak supaya pembangunan di Kota Bekasi ke depan lebih baik. Demikian. Oke, ada tambahan Bang Fajar mungkin himbauan buat masyarakat Kota Bekasi? Ya, jadi melanjutkan dari Pak Sekban, jadi memang ya kami harapkan seluruh masyarakat Kota Bekasi dapat memanfaatkan program insentif pajak atau diskon pajak agar kewajiban-kewajiban dapat dipenuhi, karena memang untuk membangun Kota Bekasi ya kita memang membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Oke, ada tambahan lagi apa kita cukup? Nah, buat mitra Jaman Siar semuanya nih, ini jangan sampai kelewat mitra, ini luar biasa, satu terobosan dari Bapenda nih buat masyarakat luas, khususnya buat kita semua sih, semua wajib pajak, apalagi PBB dan juga pajak-pajak lainnya. Ini manfaat ini ada diskon 10%, 5%, jangan sampai kena denda mitra. Oke mitra Jaman Siar semuanya, Bang, ini kayaknya nggak cukup sekali nih, soalnya masih ada nambah lagi 19 pertanyaan, tapi waktu juga nih. Mungkin lain hari kita bisa mampir-mampir sosialisasi lagi buat mitra Jaman Siar semuanya supaya lebih paham nih tentang kita nih kewajiban pajak nih. Pajak itu tolak ukur tombaknya buat pembangunan Kota Bekasi yang tercinta. Oke, mitra Jaman Siar semuanya, terima kasih banyak udah nyimak obrolan kita nih, dan juga terima kasih banyak sahabat-sahabat kita dari Bapenda yang luar biasa nih terus berjuang demi Kota Bekasi tercinta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.